Makin banyak negara yang bicara soal rekonstruksi Gaza. Tempo hari di konferensi tingkat tinggi Arab di Kairo ada satu kesepakatan yang difasilitasi sama negara-negara Arab bahwa ada 800 triliun rupiah lah itu akan dikumpulkan dari negara-negara yang memang niat untuk membantu rekonstruksi Gaza. Bahkan sudah disepakati akan ada komite administratif ya untuk memastikan bahwa orang Palestina pada saat rekonstruksi itu mereka bisa tetap tinggal di wilayah Gaza dan mereka sama sekali artinya udah ketutup ya pembicaraan bahwa saat rekonstruksi itu mereka akan dipindahkan sementara ke wilayah lain seperti idenya Donald Trump. Nah dengan kesepakatan itu menurut saya masih ada sejumlah hal yang belum kita bicarakan dan ini vital banget, ini penting banget karena kalau kita bicara soal rekonstruksi tapi tanpa bicara soal tiga hal ini maka kita jangan-jangan hanya menciptakan satu ilusi kemanusiaan. Kita memberikan sesuatu kepada Palestina, tapi tidak membantu mereka untuk menjadi negara yang mandiri dan merdeka. Karena ini awal banget, awal yang sangat-sangat menentukan untuk kedepannya Palestina itu bisa jadi negara yang merdeka. Tiga hal itu apa? Masalah air, kemudian keterisolasian masyarakat Palestina selama mereka hidup di Gaza, dan yang ketiga soal ekonomi mereka yang mati suri. Tiga hal ini harus menjadi bagian dari skema rekonstruksi di Gaza. Lebih lengkapnya kita bahas di bawah ini. Jalur Gaza. Jalur Gaza itu kalau buat yang sudah pernah ke sana, itu posisinya memang menghadap ke laut ya, laut Mediterania. Jadi dataran rendah. Dan jalur Gaza itu luasannya sebenarnya bahkan tidak sebesar Jakarta. Kalau dibandingkan itu mungkin hanya Jakarta Timur sama Jakarta Selatan tambah sedikit lah gitu ya. Jadi luasannya sekitar 365 km persegi, panjangnya 41 km persegi. Jadi tidak sebesar Jakarta Raya gitu. Nah, masalahnya dengan Gaza itu, akses keluar masuk Gaza itu terbatas, sangat dibatasi oleh Israel. Jadi waktu Gaza dibombardir oleh Israel, gara-gara si Israel balas dendam ya, serangan Hamas di 7 Oktober 2023, kita bisa membayangkan pintu keluar dari Gaza itu cuma ada 3. Jadi orang mau keluar itu juga susah. Kalau ada masalah-masalah kemanusiaan atau jangankan kemanusiaan ya, kita bicara soal membangun negara menjadi lebih kuat supaya bisa bernegosiasi sama Israel, itu kan mau nggak mau kita harus bicara soal manusiawi enggaknya orang-orang ini ketika berada di wilayah itu. Jumlah penduduk Gaza itu sekitar 2,1 juta jiwa. Dan pintu keluar masuk dari Gaza itu cuma ada 3, Rafah, Kerem, dan Erez. Memang oleh Israel keluar masuknya orang Palestina ini dibatasi. Alasannya karena Israel khawatir ya, takut bahwa mereka bisa kapanpun diserang oleh orang-orang Palestina ini. Dan kalau dilihat dari jumlah orang Palestina yang tadinya tinggal di Gaza, sejak dibombardir oleh Israel, jumlah orang yang sekarang bisa tinggal di dalam Gaza itu jadi sangat sedikit. 2 juta udah melarikan diri ke Yordania. Lalu sekitar 100.000 kabarnya melarikan diri ke Mesir. Nah sisanya doang tuh yang akhirnya tinggal di kamp-kamp pengungsian di dalam Gaza. Terutama di daerah masih di utara Gaza. Nah jadi kita harus membayangkan orang-orang ini sebarannya akan kemana gitu di dalam wilayah Gaza. Kalau dilihat dari gambar-gambar satelit, bangunan yang masih ada di Gaza itu cuma 30% yang masih kelihatan bentuknya. Sisanya itu udah hancur berantakan. Nah sekarang kalau kita mau rekonstruksi, berarti kita harus pikirkan dari semua fasilitas yang ada itu, apakah memadai untuk fasilitas dasar, seperti air dan listrik. Kalau saya cari-cari informasinya, intinya itu air memang satu masalah yang serius di Gaza. Saya pernah soalnya ke Gaza dulu tahun 2013. Tadi saya gambarkan ini dataran rendah dan tandus, kering. Sumber daya airnya itu sangat terbatas. Kalau dilihat di laporannya UNICEF, 97 mata air dari akuifer Gaza itu nggak lagi layak dikonsumsi karena
terkontaminasi air laut, juga limbah. Jadi kalau cari air bersih di Gaza itu tergantung pada sumur-sumur dalam, juga desalinasi air laut. Plus kalau Israel lagi berbaik hati bisa dapat pasokan air. Tapi selebihnya, wah itu susah sih untuk orang di Gaza hidup. Jadi kalau kita membayangkan rekonstruksi Gaza, air ini mau nggak mau juga harus dibuat independen kan dari Israel. Karena infrastruktur air, sanitasi itu sekarang benar-benar nggak ada. Sejak perang itu penyebaran penyakit yang disebabkan karena kurangnya air dan sanitasi itu membahayakan betul untuk warga, terutama anak-anak ya yang tinggal di sana. Jadi kalau kita tidak perhatikan nih soal perbaikan aquifer, dilindungi dari kalau sampai ada perang atau hal-hal yang tidak diinginkan dari sisi militer harus terlindungi, plus juga distribusinya ya ke segala bagian di Gaza, plus kapasitas untuk desalinasi air laut. Itu perlu dipikirkan. Nah yang kedua, fasilitas dasar yang juga hancur itu sekolah tentunya dan rumah sakit. Rumah sakit di Gaza itu awalnya ada 36 buah, 20 kabarnya udah tutup, sudah tidak beroperasi. Jadi itu tentu fasilitas dasar yang harus dipenuhi juga. Yang ketiga ya, kalau kita bicara soal membuat Gaza bangkit kembali dan supaya mereka juga bisa menjadi negosiator untuk dirinya sendiri di berhadapan dengan Israel. Mau nggak mau kita harus bicara soal ekonomi Gaza. Ekonomi Gaza sekarang ini dan sudah bertahun-tahun sebenarnya bisa dibilang mati suri. Jadi blokade Israel lewat pintu yang dijaga tertutup itu. Oh ya, saya mau tunjukin deh gambarnya ya. Pintu-pintu ini. Pintu-pintu yang dijaga oleh Israel ketat ini betul-betul deh kalau pagi gitu orang antre mau bekerja gitu ya, masuk ke wilayah-wilayah Israel itu antreannya panjang sekali. Dan lebih parah lagi, bukan cuma antrean panjang, banyakan orang dari Gaza itu nggak bisa keluar kecuali dia udah apply dulu, udah minta izin dulu dan makan waktu bisa berbulan-bulan tuh minta izin untuk boleh keluar. Itu kayak visa gitu loh, kayak kita mau apply visa ke Israel. Jadi berat. Nah kalau di gambar ini Anda bisa lihat yang gambar bulat-bulat biru itu adalah pintu masuk ke Gaza. Yang tadi saya bilang perlu izin tadi. Sementara yang warna bulat oranye itu pintu yang ditutup. Udah lama sekali ditutup. Dan garis-garis yang warna oranye itu adalah jalan akses untuk bantuan kemanusiaan yang hari ini masih tetap butuh izin dari Israel. Jadi kebayang dong ribetnya. Kalau rekonstruksi tapi urusan jalur masuk itu masih serba diisolasi sama Israel. Ya nggak kelar-kelar lah ya. Lalu kalau kita bayangkan tadi, kembali ke poin soal akses mobilitas penduduk ya. Blokade Israel ini, aturan ketat di perbatasan ini juga harus dipikirkan supaya negara-negara yang sudah membantu Palestina untuk rekonstruksi itu juga harusnya punya jalur untuk nggak harus lewat Israel ya memberi bantuan. Bahkan membangun sekolah atau membangun fasilitas-fasilitas umum itu harusnya Palestina diberi hak untuk mempunyai hak negosiasi sendiri. Kemudian yang terakhir saya tadi sempat menyinggung soal ekonomi ya. Nah ekonomi yang mati suri. Nah kalau kita bicara soal perekonomian, laporan dari Gaza itu sepanjang waktu selalu menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Gaza sangat tinggi. Kalaupun mereka bekerja, saya yakin mereka tuh kerjanya serabutan saja ya. Jadi orang-orang di Gaza umumnya bergantung pada pekerjaan yang diizinkan oleh Israel dan juga dari bantuan-bantuan luar negeri, sektornya juga pasti sektor informal. Jadi kalau dilakukan rekonstruksi di Gaza, mau nggak mau negara-negara yang menyumbang tadi termasuk Cina, kemudian Prancis, Jerman, dan negara-negara Arab dan yang lainnya, itu harus memikirkan gimana caranya ada sektor-sektor di mana masyarakat itu bisa terlibat langsung untuk mencari penghidupan. Kalau dari dulu sih memang di daerah Gaza itu tidak cocok untuk pertanian, tapi mereka bisa melakukan perikanan. Kemudian juga sektor-sektor mungkin manufaktur gitu juga harus dipertimbangkan atau sektor lainnya lah ya yang intinya industri kreatif atau apapun. Akses untuk menjual produk-produk itu juga harus dipikirkan.
Karena kalau segala sesuatu masih tetap harus lewat Israel, apalagi mau ke Mesir, mau ke Yordania juga ditutup pintunya, ya repot lah. Jadi kita bicara soal strategi juga untuk memastikan bahwa saat membangun kembali, pusat-pusat industri itu harus ada plus pelabuhan. Pelabuhan dan mungkin jalur kereta juga bisa dibangun supaya orang-orang Palestina itu punya kemerdekaan untuk terhubung dengan negara-negara tetangga yang ikut membantu pembangunan rekonstruksi di Palestina. Oh ya, satu lagi, kalau kita bicara soal ekonomi, kemudian juga penghidupan masyarakat, dan fasilitas dasar, kita juga bicara soal pembangkit energi. Saat ini pembangkit energi itu masih sangat bergantung pada Israel. Mumpung kita sedang bicara soal perlunya kita menyikapi bersama climate change, kita perlu menggunakan teknologi-teknologi terkini yang terbarukan untuk rekonstruksi di Gaza. Saya kira penggunaan panel surya misalnya itu bisa dimanfaatkan, bisa diberikan kepada orang-orang Palestina supaya mereka nggak lagi tergantung pada belas kasihan dari Israel yang sering banget tuh mati-matiin listrik manakala mereka sedang nggak cocok sama orang-orang di Gaza gitu ya. Jadi sekali lagi intinya begini, kalau kita mau bicara soal rekonstruksi, kita jangan bicara cuman soal kemanusiaan. Bicara soal membangun fasilitas-fasilitas umum yang biasa gitu. Kita harus membicarakan hal yang lebih serius, yakni memastikan bahwa dengan rekonstruksi ini, Palestina tidak lagi terisolasi. Palestina bisa bangkit, masyarakatnya bisa punya penghidupan, bisa menjual barang-barangnya juga ke luar negeri sehingga mereka punya pemasukan, tidak tergantung sepenuhnya pada bantuan-bantuan dari luar negeri. Dan mereka sendiri punya ruang ya untuk mulai mengembangkan perekonomian mereka, mulai mengembangkan ilmu mereka sehingga mereka tidak lagi bergantung negosiasinya dibantu oleh negara-negara lain, negara-negara tetangga mereka. Jadi itu pemikiran saya kali ini. Apa menurut kamu? Apa pemikiran kamu? Tulis di kolom komen di bawah ini. Sampai kita jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.